berburu sorak-sorai ini ya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari di atas kepalamu, bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Di momen kemerdekaan bangsa kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya bukan saja bangsa kami yang dimerdekakan, tapi kami juga dimerdekakan dari setiap perhambaan, dari setiap kutuk dosa, dari segala yang membelenggu, bahkan dari segala berhala dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemakaianmu atas tim pujian penyembahan, pakai juga hambamu pada pagi hari ini untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Doa hambamu, mereka tidak sama waktu mereka datang. Mereka pulang bawa berkat, pulang bawa mukjizat, pulang bawa segala yang terbaik. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah melalui hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita jemaat Tuhan, Kerinduanku Church yang siap diberkati firman Tuhan dengan lantang. Mari sama-sama kita katakan Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terimalah salam terbaik termanis dari mimbar ini. Shalom Kerinduanku Church. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Kerinduanku Church. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Coba yang siap diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Oh haleluya. Kalau saudara gak keberatan, bilang kiri kanan saudara, salam kiri kanan saudara. Katakan dengan lantang, merdeka. Mantap saudara, puji Tuhan. Oke, sudah salaman yuk, bilang kiri kanan saudara, salaman yuk. Merdeka saudara, jangan bilang merdeka atau mati karena kita sudah bangkit saudara. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biar rame gereja ini, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar seberi judul khotbah saya hari ini, Merdeka dari Berhala bagian pertama. Merdeka dari berhala bagian pertama. Nanti bagian kedua saya akan membahasnya di jam 15.30. Saya akan berkhotbah bersama dengan wanita tercantik di muka bumi. Namanya Amanda Simanjuntak saudara ya. Jadi ini bagian pertama, Merdeka dari Berhala. Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita akan pahami apa itu penyembahan berhala dan apa saja berhala modern, berhala permukaan, berhala kedalaman. Kita akan pelajari di minggu ini saudara. Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya sudah dimerdekakan. Bilang kiri kanan saudara, kamu orang merdeka bos, bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, jangan mau lagi diperhamba, bilang. Ya haleluya. Saya baca ayat yang keempat, jangan membuat berhala apapun, jangan membuat patung atau gambar yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air. Ayat selanjutnya saudara. Orang-orang yang apa Bapak Ibu? Membenci aku, ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. Namun aku apa? Menunjukkan kepada ribuan orang yang dan memelihara apa Bapak Ibu? Perintahku. Mari kita pahami apa itu penyembahan berhala. Banyak dari kita berpikir penyembahan berhala itu soal patung, soal sesajen atau aroma-aroma mistis. Padahal penyembahan berhala itu memiliki cakupan yang jauh lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Kalau saudara berpikir Allah tidak mau disembah dengan Allah yang lain, hanya pikiran saudara hanya patung, hanya gambar, hanya apapun itu, saudara sudah berhasil ditipu oleh iblis. Apa sih berhala itu? Menurut Timothy Keller, berhala itu adalah apa itu berhala? Adalah sesuatu yang lebih penting
bagi Anda daripada Tuhan. Apapun yang lebih menyerap hati dan imajinasi Anda daripada Tuhan. Apapun yang Anda coba berikan kepada Anda, apa yang hanya Anda bisa berikan kepada Tuhan. Jadi berhala adalah apa yang lebih penting dari Tuhan. Kalau pekerjaanmu lebih penting daripada Tuhan, karena pekerjaan kamu nggak ke gereja, maka selamat engkau menjadikan pekerjaanmu sebagai berhala. Kalau saudara sportmu, ada orang gym is good, olahraga itu bagus. Tapi ada orang mau berolahraga saudara lebih lama waktunya ke gym daripada ke gereja, daripada ke anak, daripada ke keluarga. Di gereja 1,5 jam udah gatel pantatnya. Main sama anak 1/2 jam udah bosen. Tetapi kalau di gym dari terbit matahari sampai terbit lagi, bukan tenggelam lagi. Itu berhala saudara. Berhala adalah apa yang lebih penting bagi Anda daripada Tuhan. Mari cek diri saudara. Saya buka dengan sebuah kutipan dari menurut Saint Agustinus. Dan ini memberkati saya. Dikatakan bahwa menyembah apa yang seharusnya dimanfaatkan. Memanfaatkan apa yang seharusnya disembah. Kita harusnya memanfaatkan harta yang Tuhan kasih, yang setuju bilang amin. Kita harusnya memanfaatkan berkat yang Tuhan bukan disembah. Kok gak ada yang amin nih saudara ini? Menyembah apa yang seharusnya dimanfaatkan. Memanfaatkan apa yang seharusnya disembah. Contoh paling sederhana, kalau saudara hubungan saudara dengan sepatu. Di sini siapa yang punya sepatu? Pertanyaan macam apa itu? Pasti kita semua punya sepatu. Tapi ada orang atau nggak usah sepatu, jam. Ada orang jam itu harusnya dimanfaatkan. Bukan disembah. Pak Pendeta, saya nggak pernah nyembah jam. Tapi ada banyak orang sama jamnya kayak minta ampun. Ada banyak orang sama mobilnya minta ampun. Contoh apalagi? Mancing mania. Mantap. Mancing mania. Wuhui. Menyembah apa yang seharusnya dimanfaatkan. Memanfaatkan apa yang seharusnya disembah. Hubungan saudara dengan sepatu. Kalau sepatu saudara rusak, maka saudara tinggal perbaiki. Hubungan saudara dengan, mohon maaf, binatang saudara misalnya guguk. Kalau guguk saudara, mohon maaf saudara, bukan berarti binatang saudara, hobi saudara mengikat saudara. Itu yang membedakan memiliki harta sama dimiliki oleh harta. Kayaknya ada penolakan dalam hati saudara ini. Contoh apalagi pasangan kita. Ada banyak orang-orang yang gak sadar menjadikan suaminya sebagai pusat damai sejahteranya. Menjadikan istrinya sebagai pusat damai sejahteranya. Sehingga lebih takut sama istri daripada sama Tuhan. Halo Pak. Pak jangan malu-malu Pak. Ada banyak anak muda lebih takut sama pacarnya daripada Tuhan. Kenapa dibagi menjadi 2 bagian? Karena waktu ini gak akan pernah cukup untuk membahas satu bagian ini. Roma 1 ayat yang ke-23. Bilang kiri kanan saudara, kita pasti akan diberkati, bilang. Kok ngomongnya lemes amat sih saudara sih? Kemarin kalah ya naik lomba panjat pinang ya? Yuk sama-sama kita baca Roma 1 kemarin saudara ada acara di sini. Satu tujuan, hadiahnya keren saudara. Ada TV, ada satu rumah di Sumarekon. Iya benar saudara, gak tahu rumah siapa. Pokoknya ada hadiah gitu. Roma 1 ayat yang ke-23 yuk sama-sama kita baca. 3, 2, iya. Atau binatang-binatang apa? Setiap kita menyembah Allah versinya kita sendiri. Setiap kita menyembah Allah versi yang ada di otak dan pikiran kita. Menyembah. Makanya seorang hamba Tuhan namanya Blaise Pascal mengatakan demikian. Tidak ada yang lebih menyakiti bagi Allah selain penyembahan berhala. Karena di sana manusia memberikan penghormatan tertinggi
Yang sesungguhnya hanya Sang Pencipta saja yang layak menerimanya. Tidak ada yang lebih menyakiti bagi Allah dibanding yang lain adalah ketika kita menyembah berhala. Kita menyembah berhala modern, berhala permukaan. Kita lebih mengasihi, mohon maaf, ada hamba Tuhan lebih mengasihi gerejanya daripada Tuhan itu sendiri. Ada banyak orang lebih melayani pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi tidak dengan Tuhannya. Tahu dari mana? Hebat pelayanannya, tapi hidupnya jauh dari kata pertobatan. Itu saya beri nama, dia melayani pelayanan Tuhan, tapi bukan Tuhannya. Oleh karena itu kalau kita melihat Keluaran 20 ayatnya yang ke-6, Alkitab katakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Hal ini yang perlu kita pegang. Bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang layak terima penyembahan kita. Yang setuju bilang amin. Seorang penyanyi, pencipta, gitaris kenamaan di Amerika namanya Thomas Guthrie. Saudara, Thomas Guthrie. Marganya Simanjuntak. Pokoknya apa-apa Simanjuntak aja. Jika Anda lebih mencintai suatu kesenangan lebih daripada doa-doa Anda, sebuah buku lebih daripada Alkitab, seseorang lebih daripada Kristus, atau suatu kegemaran lebih daripada pengharapan akan surga, waspadalah. Ada orang lebih suka baca novel daripada baca Alkitab. Halo? Ada orang lebih suka ke gym daripada ke gereja. Ada orang udah bertahun-tahun ikut Gideon masih diam aja. Ada. Jika Anda lebih mencintai kesenangan, kalau saudara pergi jalan-jalan happy, kalau ke gereja lemes. Halo? Kalau konser musik, nyanyi lagunya semangat. Aku bisa membuatmu jatuh cinta. Tidak bisa, Yura bisa. Meski kau tak kau cinta kepadaku. Tapi kan lagu gereja. Hei, sadar nggak? Mulut kita bilang cinta Yesus. Tapi hari-hari yang kita habiskan tidak ada Yesus di situ. Oke, gak apa-apa. Bagus gak batik saya? Mantap, kita bahas batik aja ya. Jadi batik ini terbuat dari, gak tahu dari mana. Ada orang kalau mohon maaf hanya ingat Tuhan hari Minggu. Dia nyembah Yesus hanya hari Minggu, khusus 9.30. Pokoknya Tuhan engkau bagianmu 9.30 sampai jam 10.30. Lebihnya aku dong, kan aku Tuhan atas diriku. Halo? Kalau lagi di mobil dengar lagu, padahal mobil Tuhan yang kasih. Lagi di mobil istrinya lagu gereja dong. Lalu gereja mulu lu, lama-lama lu pendeta lu. Mari kita melihat lagi saudara. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam. Mari kita cek apakah saudara masih excited nggak ke gereja minggu pagi? Mari saudara kita excited nggak? Antri untuk ke gereja lebih semangat mana untuk antri nonton konser? Itu yang ngomong yang nggak punya duit memang. Kadang-kadang ebeng gue yang mau antri musik. Aduh musik apa? Makanya nggak heran, mohon maaf ya. Ada orang kalau hari Minggu di otaknya bukan gereja. Gereja hanya untuk menenangkan rasa bersalahnya. Di otaknya udah gereja pagi deh. Karena yang di otaknya jalan-jalan ke puncak. Boleh nggak ke puncak? Boleh, apalagi ajak saya, boleh banget. Tapi Tuhan gitu loh. Mari kita akan belajar berhala permukaan.
Ada berhala yang nampak di permukaan, ada berhala yang menjadi akarnya. Hari ini tugas saya menyampaikan berhala permukaan. Minggu besok kita akan belajar berhala di akarnya. Nah, kita akan belajar berhala di modern era. Yang pertama, apa itu berhala permukaan? Yang pertama adalah berhala permukaan adalah identitas kita. Identity kita. Firman Allah berkata, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang umat. Supaya kamu memberitakan apa? Yang telah memanggil kamu keluar dari kepada apa? Ayat yang ke-10 lebih keras lagi dong suaramu. Kamu yang dahulu, tetapi sekarang apa? Colek kiri kanan saudara, katakan kamu umat Allah. Bilang sama yang baru ngomong, kamu dikasihi oleh Allah. Saudara mau tahu nggak? Iblis paling takut apa? Nggak mau tahu? Ketakutan terbesar iblis adalah ketika kita mengingat siapa kita dan siapa yang memiliki kita. Iblis paling takut ketika saudara tahu siapa saudara dan siapa yang memiliki saudara. Saya ulang lagi, iblis paling takut untuk jemaat streaming, onsite, jemaat di bulan. Iblis paling takut. Kalau saudara tahu your true identity in Christ. Iblis paling takut kalau saudara tahu siapa yang memiliki saudara. Tapi identitas yang dunia tawarkan apa? Halo? Dunia menawarkan identitas kita berdasarkan merek branded. Dan itu menjadi penyembahan berhala kita. Kita keluar ketemu ke pesta, kita memakai barang-barang branded seakan barang-barang itu menaikkan citra diri kita. Kita memilih mobil. Tolong dibantulah. Halo? Saya bilang sama istri, ini bukan ngomong apa-apa. Saya bilang, dan bukan mencuri kemuliaannya. Saya bilang barang-barang yang mahal itu jual deh. Lebih baik jadi bangku gereja. Kalau lo tepuk tangan bukan barang lo kan. Barang gue ya kan. Coba barang lo. Enak aja. Dan saya ngomong gitu, istri saya melakukan yang sama. Dia punya tas, saudara. Tas Alfamart itu. Yang 5.000 itu. Sama. Saya tulis dalam slide saya, Elizabeth Elliot mengatakan demikian. Identitas bukanlah persoalan siapa saya. Dengar baik, this is really good. Identitas adalah bukan persoalan siapa saya. Karena kalau siapa saya berarti menarik apa pekerjaanmu. Tinggal di mana kamu. Lulusan mana kamu. Itu bukan identitas yang Tuhan mau. Identitas adalah bukan siapa saya, dengar baik. Tetapi saya milik siapa. Kepemilikan menentukan kualitas harga barang itu. Yang setuju bilang amin. Kalau HP ini saya jual 20 juta, ada yang mau beli gak? Kok gak ada sih? Tapi kalau saya bilang ini HP dipakai sama Soekarno untuk telepon Muhammad Hatta. Udah ada? Belum lah. Kalau saya bilang ini telepon dipakai sama Vladimir Putin untuk nelpon Zelensky Ukraina. Dan di HP ini ada WA group presiden-presiden dunia. Saya bilang 1 miliar enggak? Pasti orang rebutan. Karena yang punya siapa? Gue lempar juga nih HP lama-lama. Penyembahan berhala yang pertama. Identitas. Identitas bukan siapa saya. Dengar baik. Tapi saya milik siapa? Saudara tahu gak saudara punya siapa? Apa saya bilang mama papa? Identitas adalah bukan siapa saya. Tapi saya milik siapa?
Anda milik seseorang. Dan hanya seorang itu yang boleh saudara sembah dan layani. Namanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Bisa lebih dahsyat tepuk tangannya dari ini. Sekali lagi, ketakutan terbesar iblis adalah ketika mengingat siapa kita dan siapa yang memiliki kita. Ingat itu. Bahwa you are belong to God. Kamu punyanya Tuhan. Kamu property of God. Kamu property of Jesus Christ. Seperti bangku yang saudara miliki itu ada stempel di bawahnya. Kerinduanku Church, KC. Nggak lucu, bodoh amat. Yang kedua, apa itu berhala permukaan? Yang pertama, berhala permukaan adalah identitas. Kita digoda, kita dipaksa. Makanya mohon maaf, yang namanya operasi plastik laku. Saya tidak menentang atau saya tidak menyindir yang operasi plastik. Tapi saya mau bilang sama saudara, ada sebuah penyakit sindrom yang bilang kalau operasi plastik makin lama makin gak puas. Kalau di Bekasi mungkin gak terlalu ngerti. Apa yang mau dioperasi atau enggak sih? Yang ada dompet dioperasi. Yang kedua apa? Merdeka dari berhala. Berhala apa di permukaan? Yang pertama adalah identitas. Bilang kiri kanan saudara, kamu bukan soal siapa kamu, bilang. Tapi siapa yang memiliki kamu. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, berhala yang ingin saya sama-sama. Yang kedua ada nama berhalanya adalah M-O-N-E-Y. Hepeng. Apapun namanya. Money. Hepeng mengacu nagaraon. Kita tahu ada uang abang di. Tidak ada uang abang di. Wow, mari jempolnya mana? Ya, saya mau tanya sama saudara, tolong jawab dalam hati saja. Kalau di dunia ini ada dua rekening, rekening bumi dan rekening surga, saya mau tanya, jawab dalam hati saja. Kira-kira lebih banyak mana isinya? Halo? Yang repot gini, udah di bumi miskin. Kan masih enak gitu di bumi yang gue kurang tapi di surga gue kaya. Kan enak gitu kan. Ada dua rekening nih, rekening bumi, rekening surga. Saya mau tanya nih, halo yang berapa gak lihat? Saya mau tanya nih, kira-kira banyakkan mana isinya? Kalau saya mah gak usah ditanya. Ini hari ini lagi ngaruh, cing 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 cing. Berhala. Yang kedua, namanya uang. Ada karena uang orang musuhan. Ada karena uang orang ribut. Saya tulis dalam slide saya, Anda harus menempatkan rasa aman Anda pada sesuatu yang tidak akan pernah diambil dari Anda. Yaitu Tuhan. Uang bisa diambil gak? Banget. Kemarin ngobrol, ada seorang yang sakit di rumah sakit di daerah Bintaro. Sudah 3M. Udah jual semuanya. Masih koma. Keluarganya bilang, kita kumpulin bertahun-tahun. Dalam tempo 3 minggu. Mau sebulan, habis Pak. Lagi bingung. Terus anaknya ngomong gini, kalau 3M sih asal papa sembuh sih gak apa-apa. Udah kalau dipanggil. Saya juga bingung mau jawab apa gimana. Gue jawabnya saya bilang. Berhala yang kedua, makanya saya bilang sama saudara, kita memiliki harta atau harta yang memiliki kita. Halo? Rasa-rasanya khotbah ini memberkati loh. Tapi kok kayak ada penolakan di sini gitu. Money, uang. Kalau karena uang, saudara mohon maaf ya. Kalau karena uang, hubungan anak dan keluarga berantem, itu berhala.
Maaf ya, kalau karena uang hubungan persahabatan berantem itu berhala. Maaf ya, kalau karena uang saudara berhenti melayani Tuhan, itu berhala. Berapa banyak keluarga yang hancur karena kan ada lagu yang kita kenal. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam. Kaceng. Wow. Gak ada yang bilang Tuhan. Ya. Saya mau tanya, banyak uang, biasanya orang makin banyak sukacita atau makin banyak khawatirnya? Halo? Makin banyak uang, makin banyak sukacita apa khawatir? Seorang filsuf namanya Dietrich Bonhoeffer katakan demikian. Earthly goods deceive the human heart into believing that they give it security and freedom from worry. But in the truth, they are what causes anxiety. Materi-materi dunia, berkat-berkat dunia, saya nggak nentang uang. Alkitab bilang akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uangnya nggak salah, uang itu netral. Uang sama kayak pisau, tergantung di tangan siapa. Yang setuju bilang amin. Kalau bagi anak Tuhan, uang jadi hamba. Uang yang kita suruh. Makanya saya bilang, apa yang harus dimanfaatkan itu uang. Uang itu harus kita manfaatkan, bukan kita sembah. Tuhan itu harus kita sembah, bukan kita manfaatkan. Saya ulang lagi ya, uang itu harus kita manfaatkan, bukan kita. Tapi Tuhan itu bukan kita manfaatkan, tapi kita. Tapi sekarang banyak orang kebalik. Uang disembah, Tuhan dimanfaatkan. Saya sendirian nih. Ya. Kebalik. Dulu orang pakai uang untuk cari Tuhan. Sekarang orang pakai Tuhan. Saya ulang lagi. Dulu orang pakai uang buat cari Tuhan. Tapi sekarang orang pakai Tuhan buat cari uang. Makanya saya selalu bilang sama yang para pastor di sini. Kami mulai Jumat kemarin mulai doakan di rumah sakit Bapak Ibu. Saudara, tiap Jumat kami muter ke rumah sakit di Bekasi, saat ini masih Siloam. Nanti kalau ada saudara yang ingin doakan bisa datang. Saya bilang kalau datang ke rumah sakit, kalau dikasih gak usah terima. Udah orang lagi sakit gak usah diambil. Kalau ulang tahun dikasih ya terima. Orang lagi sakit. Halo? Aduh pak, gak bisa kasih apa-apa. Saya bilang puji Tuhan. Biar Tuhan yang kasih. Amin. Yang ketiga. Sampai saya undang pemain badminton. Yang ketiga. Apa penyembahan berhala yang ketiga? Ini kesukaan saya yang ketiga. Yang pertama adalah identity. Ingat, bukan soal siapa kamu. Tapi siapa yang memiliki kamu. Iblis paling takut ketika kita tahu kita siapa dan siapa yang memiliki kita. Yang kedua adalah penyembahan berhala. Berhala permukaan. Yang kedua adalah apa? Money, uang. Ayo sama-sama angkat tangan yuk. Sama-sama ikuti saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan aku hati yang besar untuk dapat mengelola berkat-Mu. Aku memiliki uang. Bukan uang yang memiliki aku. Aku memerintah uang, bukan uang yang memerintah aku. Karuniakan aku mental pemimpin, bukan hamba terhadap harta dunia. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita.
Yang ketiga, apa? Penyembahan berhala permukaan. Kita suka nggak sadar ini penyembahan berhala. Yang ketiga adalah entertainment. YouTube, TikTok, Netflix, sinetron. Bukan berarti YouTube dari setan, bukan. Sesederhana gini aja. Berapa banyak orang yang gak doa, tapi TikTokan. Berapa banyak orang yang ngabisin waktu nonton YouTube, tapi gak baca Alkitab. Berapa banyak orang yang nonton bola, gak tidur, rela dan happy lagi. Tapi disuruh doa, tidur. Halo? Berapa banyak orang yang ngefans sama K-pop, sama band-band, rela bayar jutaan, tapi giliran ada orang miskin, cari alasan. Halo? Giliran ada keluarga yang membutuhkan, mulai cari alasan. Tapi beli tiket untuk dapat the best view, 5-6 juta, sikat. Di depan, nyanyi lagu. Halo? Gak apa-apa, saya tahu diemmu kena. Ya. Gak usah saudara, saya juga harus bertobat. Di HP ini ada yang namanya berapa waktu kita habisin. Ditulis Instagram 1 jam, TikTok 2 jam, YouTube 3 jam. Terus saya lihat aplikasi Bible 5 menit. Halo? Terus saudara mau bilang Tuhanmu Yesus? No, kau bohongin dirimu. Halo? Ada orang di tempat gym, lagi-lagi gym gak salah, bagus. Tapi ada orang di tempat gym, wah disiplin, disiplin. Makan dijaga, apa dijaga, jam 6 bela-belain pergi ke tempat gym, angkat semuanya, bayar segalanya. Tapi gak bisa disiplin baca doa. Halo? Saudara kalau gak tertarik saya jadi pendeta, saya bisa main musik kok. Bisa. Ini anak siapa ini pakai begini? Ya. Jangan ya dek ya. Ya, halo. Mari cek, mari cek, mari cek. Ayo. Ayo, lebih banyak mana? Ada orang kalau nonton, mohon maaf. Penemuan terbaik manusia adalah smartphone. Tapi senjata terbaik iblis juga smartphone. Halo? Kalau hukum Taurat ditulis sekarang, pasti begini. Jangan ada padamu handphone lain di hadapanku. Halo? Saya mau tanya, lebih sering pegang ini atau Alkitab? Saya mau tanya, kalau ketinggalan Alkitab di gereja, kau putar balik gak? Jawab jujur, jawab jujur. Jawab jujur, nih Alkitabku ketinggalan. Jawab jujur, jawab jujur. Kamu putar balik gak? Saya ubah pertanyaannya. HP-mu ketinggalan. Ke toilet bawa HP gak? Halo? Makan pakai HP enggak? HP nih udah kayak Roh Kudus. Immanuel. HP beserta kita. Bahkan banyak dari kita per 5 menit. Padahal gak ada yang WA.
Bahkan di gereja aja masih gitu. Padahal gak bunyi. Enggak, ini saya sedang menelanjangi kebodohan kita semua. Enggak, kita bodoh semua kok. Mau tau gak orang yang paling bahagia apa? Orang yang bisa lepas dari ini. Ini salah gak? Enggak salah. Tapi kita diperbudak sama ini. Ini HP. Setiap hari kita sembah dia. Oh HP-ku, tunjukkan berita hari ini. Halo. Kalau saja kita memegang HP kita seperti kita memegang Alkitab. Saya rasa kalau saya tanya siapa sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab 10 kali, semua angkat tangan. Berapa lama? Ya, sebulan setengah. Kemarin saya berapa waktu lalu ke penjara. Ada WNA dari Cina daratan ketangkep ke 20 tahun. Dia pegang Alkitab, Alkitabnya udah rusuh banget. Saya tanya sama dia, sudah berapa kali baca Alkitab? Saya kira 5, 6, gitu deh. 2, 5, 25. Sebenarnya gue pendeta kalah, gue bilang. Ya habisnya gak ada HP, gak ada apa-apa. Tiap hari baca Alkitab. Harus susah dulu. Baru baca Alkitab. Halo. Harus lembah kekelaman dulu. Harus ngelewatin kayak Gideon dulu. Halo. Entertainment. Ada orang karaoke rutin karaoke. Salah gak karaoke? Gak salah. Tapi karaoke bisa sampai lupa waktu. Sengaja aku datang ke kotamu, sepanjang jalan kenangan kita saling suaranya dikeren-kerenin, domreng. Rutin. Keluar duit, berapa bilnya? 5 juta, it's okay. Happy. Kotak kolektor lewat 5.000. Gak tahu diri kamu. Gak tahu diri. Gak tahu diri. Kurang ajar kamu sama Tuhan. Terserah gue dia minta duit. Gak ada urusan sama saya. Makan. Oh, Starbucks. Susite. Berapa? 1 juta. Jangan bilang Tuhanmu Tuhan. Nanti di jam 15.30 kita akan bahas lagi ada 3. Dan bagaimana mendeteksi. Mungkin berhala saya sama berhala saudara beda. Berhala orang masing-masing beda. Makanya mumpung saudara dengar khotbah hari ini, dia saudara bisa mendeteksi. Berhala adalah apa yang kau hormati lebih, sayangi lebih, hargai lebih. Saya gak pernah lupa di Medan ada seorang pendeta stres, gila. Pastor Binsar tahu ceritanya. Bukan dia yang stres, bukan. Saya udah pelayanan, I don't know, 40 tahun atau berapa. Saya tiba-tiba dipecat. Saya stres. Ketika saya nyiapin khotbah ini, Roh Kudus ingetin saya soal itu. Yang dia sembah bukan aku, tapi pelayanan.
Suka bilang sama yang melayani, jangan ganti jam doa dengan pelayanan. Pelayanan is pelayanan. Hubungan sama Tuhan, hubungan sama Tuhan. Halo? Apapun yang kau kasih lebih daripada Tuhan, that's your idol. Itu berhala. Ada anak-anaknya, ada orang tua berhalanya anak, ada nggak? Ada orang tua berhalanya anak, ada nggak? Ada. Anaknya dijagain banget, diperhatiin banget. Panas dikit nggak ke gereja. Lagi panas. Kasih tempera dong, bila si kecil panas. Karena waktunya gak bisa panjang, saya mau bilang ini sama saudara. Nanti kita akan bahas di 15.30. Berhala yang memberikan rasa nyaman. Berhala yang memberikan rasa aman. Berhala yang memberikan rasa berkuasa. Ada berhala yang memberikan kita rasa nyaman. Kita nyaman. Ada berhala yang memberikan kita rasa aman. Ada berhala yang memberikan kita rasa berkuasa. Pendeta 15.30 itu woman ministry, pria boleh ikut nggak? Boleh. 15.30. Ini bukan sosokan biar part kedua, bukan. Tapi memang waktunya nggak cukup. Jam 12 saya khotbah tentang kemerdekaan sejati. Nggak nanya, saya kasih tahu. Setiap minggu ketiga, as a lead pastor saya akan di sini seharian. Dan setiap minggu ketiga kita akan khotbah sesi 1, 2, 3 itu akan belajar banyak. Biar saudara kenyang, puas. Oke, kalau nggak tertarik nggak apa-apa. Kenapa hanya minggu ketiga? Karena udah terlanjur banyak jadwal yang udah saya iyain. Doakan mungkin nanti baru waktu ke depan. Maunya saya full. Hanya di hatimu. Selamat hari Minggu yang punya surga. Crazy love itu. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tos kiri kananmu, katakan kita sudah dimerdekakan. Bilang kita sudah dimerdekakan. Yesus, kau domba Allah. Mari sama-sama taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Yang bangga punya Yesus, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari sama-sama kau hapus segala dosa. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat haus kau penuhiku, saat haus kau saat jatuh, Kaulah segalanya. Mari sama-sama kerinduanku, angkat tanganmu. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu.
jemaat Tuhan angkat lagu ini dari awal. Hanya jemaat Tuhan dengan iman percaya mau di jemaat Tuhan. Engkaulah kekuatan. Dengan bangga bilang sama Tuhan, Engkau permata yang indah. Thank you Jesus. Mari sama-sama bilang Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mari sambil angkat tanganmu, Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah. Sambil angkat tanganmu katakan Yesus domba Allah. Yesus. Sekali lagi sambil angkat tanganmu bilang Yesus domba Allah. Yesus. Mulia namamu. Saya ajak saudara untuk berkontemplasi beberapa waktu. Firman Allah berkata bahwa kamu sudah dimerdekakan dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebab Dia Allah pecemburu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang lebih penting bagi Anda daripada Tuhan. Apapun yang menyerap hati dan imajinasi Anda lebih daripada Tuhan. Apapun yang Anda berikan, yang hanya Anda bisa berikan kepada Tuhan. Kita ini bodoh. Menyembah apa yang seharusnya dimanfaatkan. Tapi memanfaatkan apa yang harusnya disembah. Harusnya harta kita manfaatkan untuk kemuliaan bagi namanya. Harusnya talenta yang kita punya kita manfaatkan agar nama Tuhan makin dipermuliakan. Harusnya Tuhan disembah bukan dimanfaatkan. Hari ini saya ajak saudara untuk mau rendah hati dan look inside of you. Lihat ke dalam hidupmu. Apakah masih ada berhala? Mungkin berhala itu namanya kenyamanan. Sehingga atas nama kenyamanan engkau gak berani berkata ya sama panggilan Tuhan. Karena terlalu nyaman hidupmu. Karena kau tahu kalau kau berkata ya sama panggilan Tuhan, engkau tahu akan mengubah hidupmu jadi gak nyaman. Atau bahkan mungkin berhala bagi hidupmu adalah penerimaan. Engkau berharap orang menerima engkau. Engkau sakit sama orang tuamu, sakit sama mama papamu, sehingga dalam masuk pernikahan engkau berharap diterima. Engkau bertingkah, engkau melakukan banyak permasalahan, padahal itu hanya buah. Ternyata di dalamnya ada berhala yang keusik ketika engkau gak diperhatikan.
Ada berhala yang sakit ketika engkau nggak terima penerimaan itu. Atau mungkin bagi beberapa orang berhalanya adalah yang namanya mungkin berhala bagi orang tersebut adalah identitasnya. Ketika dia tidak dipandang orang, tidak diperhati, ketika orang gak kasih hormat sama dia marahnya kayak orang kesetanan. Bukan marahnya, tapi ternyata di dalam dirinya ada berhala yang diusik. Saya mau bilang sama saudara, di mana ada berhala, di situ ada mesbah penyembahan dan ada korban. Dan seringkali korban itu rumah tanggamu. Seringkali korban itu anak-anakmu. Karena berhala di hatimu gak terima diusik, kau korbankan anakmu. Engkau marah sama anakmu, engkau maki sama anakmu. Karena berhala di hatimu diusik, engkau marah sama suamimu, engkau maki sama istrimu. Karena berhala di hatimu diusik, engkau bilang engkau cinta Tuhan, sembah Tuhan. Tapi sesungguhnya di dalam hati kita ada berhala yang sedang kita sembah setiap hari. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya nggak mau saudara pulang biasa-biasa saja. Kalau engkau ingin bebas dari berhala itu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, ayo, akui. Hanya ada mesbah bagi Yesus di hati kita. Hanya ada mesbah di hati kita untuk nama Yesus. Ingat siapa kamu dan siapa yang mempunyai kamu. Dia namanya Yesus. Jangan biarkan ada Allah lain di dalam hidupmu. Jangan biarkan ada Allah lain dalam hidup saudara dan saya. Hanya Yesus yang kita tinggikan. Hanya Yesus yang kita sembah. Ingat, di mana ada penyembahan berhala, di sana ada mesbah dan harus ada korban. Seringkali korbannya anakmu, suamimu, istrimu. Apa berhalamu hari ini? Jadi bagi beberapa orang berhalanya adalah uang. Dia harus melihat sejumlah angka di rekening baru ngerasa sukacita. Kalau angka di rekeningnya mulai turun, wow, langsung kehilangan damai sejahtera. Sehingga Tuhan berkata kepadanya, kenapa kamu menaruh damai sejahteramu kepada uang? Dia harus menerima, dia harus memakai barang-barang branded. Sehingga dia merasa berharga. Sehingga Tuhan berkata, bukankah aku yang mati bagi kamu di kayu salib? Kamu berharga tanpa barang berharga itu. Karena kamu memang berharga. Ada orang yang rasa amannya kalau punya sejumlah uang di rekening. Kalau uang itu gak ada, dia kehilangan damai sejahteranya. Saudara, saya sedang tidak ngomong sama orang yang tidak peduli. Saya sedang mau ngomong sama seorang yang ingin hidupnya diubahkan. Kalau ini doa saudara, mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat penyembahan kita. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Pada mesbahmu, pada mesbahmu ya Tuhan, jadilah, mari kita berikan tepuk tangan orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup
semuanya Tuhan. Kita bilang sama Tuhan hari ini, ku telah mati. Pada mezbah-Mu Tuhan. Semuanya. Kamu manusia baru, Pak. Kamu manusia baru, Bu. Anak-anak muda, jangan mau lagi dibawa kembali ke Mesir. Jangan biarkan rasa sakit narik kamu lagi. Ada mezbah-Mu. Jadilah apa adanya. Naikkan doamu sama Tuhan. Salah satu berhala adalah pengendalian, control freak. Yang pengen kendaliin diri hidup ini dengan kekuatannya. Hari ini bilang berhala itu mati Tuhan. Salah satu berhala yang lain adalah namanya seks. Hari ini bilang berhala itu mati Tuhan. Ada berhala yang lain namanya penerimaan. Bilang sama Tuhan, berhala itu kupersembahkan di mezbah-Mu Tuhan. Ada berhala yang lain namanya bitter, kepahitan, pahit. Dia terus tahan pahit itu. Sehingga pahit itu dia berikan korban persembahan setiap hari. Ingat, di mana ada penyembah berhala, di situ ada mezbah dan ada korban. Kalau hari ini engkau menyembah berhala yang namanya kepahitan, engkau harus memberikan korban kepada berhala itu. Dan harus ada yang dipersembahkan. Seringkali yang dipersembahkan suamimu, seringkali dipersembahkan istri atau anak-anakmu. Hari ini kalau engkau orangnya dan ada berhala itu di hatimu, angkat tanganmu. Gak perlu orang lain lihat, angkat tangan. Biar berhala itu mati hari ini. Biar berhala itu mati. Berhala itu mati. Haleluya. Hanya Kau Yesus. Tiada yang lain. Tiada yang saudara 1-2 menit untuk berdoa. Lihat ke dalammu. Berhala apa yang ada dalam hidupmu? Mungkin nama berhala itu penerimaan. Untuk diterima kamu rela lakuin apa aja. Untuk dianggap kamu rela buat apa aja. Ada anak-anak muda berhalanya itu. Supaya pacarnya gak tinggalin dia. Dia kasih segalanya. Itu berhala. Bahkan mungkin kau seorang istri dan berhalamu suami. Damai sejahteramu ditentukan oleh suamimu senang apa enggak. Bukan hal yang buruk. Tapi kalau lebih daripada Tuhan, itu salah. Ada orang berhalanya pekerjaan, pencapaian, karir. Pokoknya posisi ini. Sehingga dia lebih daripada Tuhan. Mungkin dalam kasus kami para hamba Tuhan, berhalanya jemaat. Kalau jemaat banyak, kami ngerasa Tuhan pakai. Jemaat yang gak banyak, kami ngerasa Tuhan gak pakai. Padahal itu sebuah kebodohan. Ingat, di mana ada penyembahan, di situ harus ada mezbah dan korban. Hanya Yesus saja yang kita sembah.
Hanya Yesus saja yang kita tinggikan. Mari sekali lagi angkat tangan kita dua-dua. Kita deklarasikan perkataan kita. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah